Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang baik, yang cantik, yang manis. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa di masa pandemi saat ini tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan cara 5M. Pasti semuanya sudah hafal, Ibu yakin kalian juga semuanya pasti menerapkan ya. Oke anak-anak, kita di sini akan mempelajari mengenai menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Nah, pada sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Bismillah. Ya, jadi anak-anak, di sini kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi iklan. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, unsur-unsur pembentuk iklan, nanti terdiri dari teks iklan, slogan, dan poster. Lalu yang kedua, jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Ya, baik anak-anak, di sini pertama kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi iklan. Terdapat unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama yaitu sumber iklan, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, dan yang keenam umpan balik. Nah, yang pertama ini sumber iklan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang memasang iklan. Ketika kita melihat iklan, baik itu iklan jasa atau iklan suatu produk, pasti ada pihak yang berinisiatif atau ada penyandang dana dari pemasang suatu iklan tersebut. Nah, itu yang dinamakan sumber iklan. Yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan. Tentu saja dalam sebuah iklan produk atau jasa ada pesan yang disampaikan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal atau non-verbal. Nah, yang ketiga adalah media, merupakan sarana yang digunakan. Misalnya media cetak atau elektronik atau sarana lainnya. Sekarang juga bisa kita temukan ya banyak sekali iklan yang ada di sosial media atau internet. Nah, yang keempat yaitu penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Sebelumnya kita telah bahas ya, jika produk susu untuk anak usia 3 tahun, maka sasarannya adalah untuk anak yang berusia 3 tahun atau untuk yang memiliki anak usia 3 tahun. Suatu iklan juga memiliki efek ya. Nah, ini ada pada poin kelima, merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan maupun pola hidup. Terakhir yang keenam adalah umpan balik, merupakan tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Ya, baik, selanjutnya yaitu teks slogan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas ya, slogan merupakan perkataan atau kalimat singkat yang menarik, yang mudah diingat. Nah, biasanya digunakan untuk memberitahu suatu ideologi golongan, organisasi, atau partai politik. Nah, teks slogan ini memiliki beberapa unsur seperti singkat, padat, jelas, dan penting. Mungkin kalian pernah mendengar buku adalah jendela dunia. Nah, itu merupakan salah satu slogan. Atau yang saat ini tengah hits ya, yaitu slogan mengenai menjaga protokol kesehatan seperti jangan lengah, jangan menyerah, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan masih banyak slogan lainnya yang kita temui di masyarakat. Oke, selanjutnya mengenai unsur-unsur dari poster. Unsur-unsur poster meliputi produk, memiliki sasaran yang jelas, memiliki batas waktu, adanya logo, dan adanya foto produk. Seluruh hal dari unsur-unsur pembentuk poster ini merupakan hal yang penting ya. Adanya produk ini sangat penting karena ketika kita ingin membuat poster, maka ada produk yang ingin kita tawarkan atau ada jasa yang ingin kita tawarkan kepada orang lain atau sasaran ya. Kemudian yang kedua memiliki sasaran yang jelas. Sasarannya untuk siapa? Untuk orang dewasa, untuk remaja, untuk anak kecil. Ya, harus jelas sasarannya. Kemudian memiliki batas waktu. Nah, poster tentu saja memiliki batas waktu. Ini tentu saja agar pembaca dapat mengetahui kapan pembaca dapat memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, adanya logo atau bisa juga adanya nama perusahaan. Enggak jelas siapa yang menghasilkan produk tersebut atau siapa yang menghasilkan jasa tersebut. Adanya logo dan nama perusahaan juga akan meningkatkan kepercayaan pembaca atau konsumennya. Nah, yang kelima, adanya foto produk. Nah, foto produk ini juga penting agar pembaca semakin percaya dengan adanya poster. Ya, baik anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai unsur-unsur pembentuk iklan, poster, dan slogan, sekarang kita mempelajari mengenai jenis-jenis dari iklan. Nah, di sini jenis-jenis iklan dibagi menjadi
jenis iklan berdasarkan media penggunanya, jenis iklan berdasarkan tujuan, dan jenis iklan berdasarkan isinya. Ya, baik, di sini sudah ada jenis iklan berdasarkan media penggunanya. Yang pertama ada iklan cetak, iklan elektronik, iklan internet, dan iklan luar ruangan. Ya, baik, yang pertama adalah iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan cara dicetak. Biasanya iklan jenis ini ditemui di koran, di majalah, di buletin, di selembaran, di baliho, di poster, di stiker, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam pembuatannya, berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Ketentuannya seperti iklan cetak tidak memiliki lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolam iklan. Untuk iklan cetak, dalam kolam ukurannya lebih tinggi daripada iklan baris. Iklan cetak, display biasanya memiliki ukuran yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu iklan media elektronik. Dalam proses penyampaiannya, iklan media elektronik ini disampaikan oleh media elektronik. Iklan elektronik ini biasanya kita temui pada iklan televisi, iklan radio, dan iklan luar ruangan. Iklan televisi menonjolkan video dan audio sebagai media penyampaian pesan dalam iklannya. Dan iklan radio berfokus pada intonasi suara. Lalu iklan luar ruangan bisa kita jumpai pada bus, taksi, terminal, stasiun yang menggunakan media elektronik. Yang ketiga yaitu iklan internet. Nah, jenis iklan ini disampaikan melalui media internet. Jenis iklan ini termasuk iklan elektronik juga ya, namun karena saat ini sangat masif, maka bisa jadi kategori tersendiri. Nah, iklan internet ini biasa ditemui di blog, di website, di sosial media, mesin pencarian, dan sebagainya. Adapun yang termasuk contoh iklan internet, misalnya iklan banner di blog, iklan endorsement di sosial media, dan sebagainya. Nah, yang keempat ini namanya adalah iklan luar ruangan atau out of home. Merupakan jenis iklan yang medianya mencakup masyarakat yang berada di luar rumah. Jenis iklan ini termasuk iklan cetak. Namanya sering dikategorikan sendiri karena segmentasi yang berbeda dan sering kita temui di jalanan. Adapun yang termasuk contoh dari iklan luar ruangan misalnya seperti spanduk, iklan papan billboard, dan sebagainya. Selanjutnya itu jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial nanti dibagi menjadi tiga, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis, dan iklan profesional. Iklan komersial atau bisnis, nah iklan ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan finansial. Karena iklan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Adapun yang termasuk contoh dari iklan komersial banyak ya di luaran ya, seperti iklan sepeda motor, iklan ponsel, atau iklan lainnya. Iklan komersial dibagi menjadi tiga jenis, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis, dan iklan profesional. Iklan konsumen bertujuan untuk mencari keuntungan di mana sasaran pesan adalah konsumen akhirnya. Kemudian iklan bisnis bertujuan untuk mencari relasi bisnis di mana sasaran pesan adalah mitra distributor atau penyaluran produk. Iklan profesional bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi di mana sasaran pesan adalah kalangan profesional. Ketiganya sama-sama memiliki sasaran tapi memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda. Yang kedua yaitu iklan non-komersial. Iklan ini berbeda dari iklan komersial. Iklan non-komersial tidak menitik beratkan untuk mendapatkan keuntungan material atau ekonomi. Iklan non-komersial merupakan jenis iklan yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang harus disadari dan berisi ajakan yang mendidik kepada masyarakat. Iklan ini digunakan untuk kepentingan bersama secara sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapat tambahan wawasan, kesadaran diri, dan mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Adapun yang termasuk contoh dari iklan non-komersial seperti menjaga kebersihan lingkungan, iklan menjaga protokol kesehatan, atau iklan berkaitan dengan kebijakan publik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan pengumuman atau pemberitahuan, yang kedua ada iklan penawaran atau niaga, dan ini dibagi menjadi dua, yaitu iklan produk dan iklan jasa. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan pengumuman bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain sebagainya. Sifatnya memberitahu atau pengumuman. Lalu yang kedua ada iklan penawaran atau niaga, merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada halayak ramai agar dapat dibeli oleh target konsumennya.
Nah, contoh iklan ini adalah iklan produk dan iklan jasa. Tentu saja iklan produk ini menawarkan barang ya. Barangnya seperti sepatu, tas, makanan, barang elektronik, kosmetik, atau lain sebagainya. Nah, iklan jasa tentu saja akan bergelut di bidang jasa, yaitu seperti jasa pengobatan, jasa kurir, jasa ojek online, jasa laundry, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini iklan layanan masyarakat. Nah, jenis iklan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai sesuatu hal supaya meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Contohnya, iklan pemilu, iklan keluarga berencana, iklan hidup sehat, atau iklan menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, setelah kita mempelajari mengenai iklan berdasarkan media penggunaannya, terus berdasarkan isi dan berdasarkan tujuannya, sekarang kita mempelajari macam-macam dari slogan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam dari slogan, yaitu slogan pendidikan, slogan lingkungan, slogan kesehatan, slogan kebersihan, slogan produk, dan slogan motivasi. Sebenarnya masih banyak slogan lainnya, hanya Ibu menulis beberapa hal saja ya. Yang pertama yaitu slogan pendidikan. Tentu saja slogan ini bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, dan motivasi dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa contoh dari slogan pendidikan seperti Tutwuri Handayani, generasi yang hebat adalah generasi berpendidikan. Buku adalah jendela dunia, mari gemar membaca, atau pendidikan maju, generasi maju, bangsa maju, dan lain sebagainya. Kedua yaitu slogan lingkungan adalah jenis slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, dan peduli dalam hal lingkungan. Nah, contoh dari slogan lingkungan seperti buanglah sampah pada tempatnya, bersih itu baik, bersih itu indah, bersih itu sehat, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu dia slogan dari lingkungan ya. Kemudian slogan kesehatan. Nah, slogan kesehatan ini tentu saja bertujuan untuk memotivasi di bidang kesehatan. Seperti katakanlah tidak pada narkoba, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Kekayaan terpenting adalah kesehatan. Nah, itu beberapa contoh dari slogan kesehatan. Selanjutnya yaitu slogan kebersihan. Tentu saja slogan kebersihan ini bertujuan untuk mengajak atau memberikan informasi untuk peduli pada lingkungan. Nah, beberapa hal yang menjadi contoh dari slogan lingkungan seperti buanglah sampah pada tempatnya, bersih itu baik, bersih itu indah, bersih itu sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, kurang lebih sepertinya sama ya dengan slogan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu slogan produk. Slogan ini bertujuan untuk memberikan informasi atau ajakan yang mempengaruhi khalayak agar mengenal atau menggunakan suatu produk yang ditawarkan. Nah, beberapa hal yang menjadi slogan produk atau slogan pemasaran ini adalah Aqua, kebaikan hidup. KitKat, ada brick, ada KitKat. Citato, life is never played, dan lain sebagainya ya, yang menjadi ciri khas dari suatu produk tersebut. Selanjutnya yaitu slogan motivasi. Slogan motivasi ini bertujuan untuk memberikan ajakan atau memberikan motivasi kepada orang lain, seperti tuntunlah ilmu hingga negeri tirai bambu. Nah, ini tentu saja memberikan motivasi kepada orang lain untuk menuntut ilmu tanpa adanya batas ruang dan waktu atau jarak yang memisahkan. Ya, anak-anak, setelah kita mempelajari macam-macam dari slogan, sekarang kita akan mempelajari jenis poster. Nah, di sini sudah ada jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu poster niaga. Tentu saja poster niaga ini bertujuan untuk menawarkan produk atau menawarkan jasa. Poster layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat secara umum mengenai suatu hal. Selanjutnya yaitu poster kegiatan. Tentu saja sesuai dengan namanya, poster kegiatan bertujuan untuk memberitahukan atau menginformasikan mengenai suatu kegiatan atau event. Yang keempat yaitu poster pendidikan. Sama seperti namanya pula, poster pendidikan ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat secara umum. Poster jenis ini tentu saja berkaitan dengan dunia pendidikan dan dipasang sekolah-sekolah. Ya, baik anak-anak, tadi kita telah mempelajari mengenai jenis poster berdasarkan isinya. Nah, saat ini kita akan mempelajari mengenai jenis poster berdasarkan tujuannya.
Yang pertama yaitu ada poster kampanye ya. Poster kampanye ini digunakan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Umumnya poster kampanye ini akan memberikan informasi terkait calon partai politik. Kedua yaitu poster propaganda, merupakan poster yang berisikan kalimat yang bertentangan dengan pemerintah yang berwenang. Biasanya jenis poster ini digunakan saat sedang demo atau unjuk rasa. Ketiga yaitu poster dicari atau bisa disebut juga dengan poster wanet. Poster ini bertujuan untuk mencari orang hilang ataupun perusahaan yang sedang membutuhkan para pekerja. Yang keempat yaitu poster film. Poster film ini dibuat khusus untuk mempromosikan suatu film yang akan atau sedang ditayangkan di bioskop. Selanjutnya yaitu poster komik, memiliki pengertian yang sama dengan poster film. Samaannya yaitu untuk mempopulerkan suatu buku atau komik yang dijual di toko buku. Selanjutnya yaitu poster cheesecake. Dengar menggiurkan ya, seperti nama makanan atau kue. Nah, ini adalah sebutan untuk poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik. Yang ketujuh yaitu poster riset. Poster riset bertujuan untuk menginformasikan mengenai sebuah kegiatan atau riset atau penelitian ya. Yang selanjutnya yaitu poster komersial, memiliki pengertian yang sama dengan poster niaga, yaitu untuk mempromosikan suatu produk agar makin dikenal masyarakat dan meningkatkan angka penjualannya. Poster kelas tentu saja seperti namanya ya, adanya di dalam kelas, bertujuan untuk memotivasi pelajar atau bisa juga jenisnya dari tata tertib atau peraturan sekolah. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai unsur-unsur pembentuk dan jenis-jenis dari iklan, poster, dan slogan. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, sebutkan nama dan juga kelasnya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan menjaga protokol kesehatan di rumah. Semoga kita lekas lagi bisa bertatap muka ya. Oke, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga salam sehat.